Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai 17. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu, karena gemas-Mu kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa kehidupan kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami lenyap-lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari kami. Hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami kecelakaan. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Tema kita pada pagi hari ini, menghitung hari-hari. Menghitung hari-hari. Istilah kamu hanya hidup sekali pernah cukup fenomenal, mengingatkan kefanaan dan singkatannya hidup manusia, sehingga mendorong orang berani mengambil risiko untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar peluang yang berharga. Namun ini juga sering disalahartikan sebagai pembenaran untuk hidup sembrono, tidak bertanggung jawab dan tidak bijaksana, sehingga malah mendorong orang mengambil risiko yang tidak perlu, berbahaya dan hedonis. Mazmur pasal
90 ayat 12 memiliki nuansa kesadaran yang sama, namun dengan dasar teologis dan filosofis yang kuat dan tepat. Pemazmur mengingatkan kita untuk menghitung hari-hari agar kita beroleh hati yang bijaksana. Secara sederhana, ayat ini mengajak setiap kita untuk hidup takut akan Allah dengan kesadaran bahwa hidup kita sangat terbatas dan fana. Pemazmur mulai dengan pengakuan akan kekekalan dan kemahakuasaan Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan dan kematian. Ayat 1 sampai 4. Di hadapan Allah yang kekal, kita tidak mungkin dapat menyembunyikan dosa-dosa kita. Ayat 8. Sebaliknya setiap kita akan binasa dalam geram dan murka Allah dalam penghakiman. Ayat 7. Tidak hanya orang yang menyadari hal ini. Ayat 11. Namun kesadaran akan kebenaran ini seharusnya mendorong kita untuk hidup secara bijaksana dan menjauhi hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Mazmur 90 merupakan doa yang menekankan pentingnya kualitas hidup yang kita jalani daripada kualitas waktu kita yang kita miliki. Ayat 12 bukan akan perspektif ilahi dalam menjalani kehidupan. Zaman ini seringkali menjebak kita dalam kesibukan dan melupakan untuk merefleksikan isu-isu ini dan mencari hikmat dalam menjalani hidup yang terbatas namun dengan kualitas yang tak terbatas ilahi. Ini adalah undangan untuk hidup dengan kesadaran penuh, menghargai setiap momen dan terus bertumbuh dalam kebijaksanaan. Kalau hidup kita memang hanya satu kali, maka hiduplah dengan tepat, baik dan bijaksana di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa manusia atau kita yang ada di dalam dunia ini hanya sementara. Jika kita menyadari bahwa kita ini adalah sementara, maka marilah kita melihat sejak kita dilahirkan sampai saat ini, apakah sungguh kita sudah ada di tangan Tuhan? Atau sejak kita lahir sampai saat ini, apakah kita sudah berguna kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaannya dan untuk memuliakan Tuhan? Itulah sebabnya Mazmur ini mengajarkan bagi kita bahwa hidup ini adalah sementara. Kalau dikaitkan bahwa kehidupan manusia hanya batas 70, bahkan juga sampai 80, tapi itu sudah ada penderitaan dan kesukaran. Jadi artinya bahwa kekuatan itu, masa-masa manusia kuat, ada batasnya. Karena ada batasnya, mengingatkan bagi kita supaya kita lebih dekat kepada Tuhan dan supaya kita juga mempergunakan waktu dengan baik. Jadi marilah kita merenungkan dan mengingat di manalah posisi kita saat ini. Apakah kita sudah berguna bagi Tuhan atau belum? Jadi jika hari ini masih bisa kita bernafas dan memiliki kekuatan, maka jadikanlah sebagai momen yang diberikan oleh Tuhan bagi kita untuk sama-sama bekerja dan melakukan perintahnya, sehingga bisa nanti kita sampai ke tujuan yang telah ditentukan oleh Allah. Tetapi jangan sebaliknya, bahwa jika kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara dalam dunia ini, janganlah mempergunakan waktu itu untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, karena sia-sialah hidupmu di hadapan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini pasti ada rencana dan rancangannya yang baik. Dan itu adalah rancangannya itu karena Ia memiliki tujuan, yaitu supaya kita melakukan kehendaknya di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa yang ada di dalam surga. Kami mengucap syukur buat kasih pertolongan-Mu bagi kami, di mana firman-Mu mengingatkan bagi kami bahwa Tuhan telah mengajari kami bahwa hidup manusia ini adalah hanya sementara. Karena hidup kami hanya sementara, ajarkan kami supaya bisa kami menghitung hari-hari kami. Sehingga ketika kami menghitung hari-hari kami menyadari bahwa kami ini adalah hanya sementara di dalam dunia. Sehingga kami lebih berfokus dan lebih melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini,
silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.